framing terhadap Kiai Haji Ja'far Batu Ampar tentang voice note yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Para kibin-kibin memframing sedemikian rupa untuk menjatuhkan Kiai Haji Ja'far, murid Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini penjelasan dari beliau. Beliau sudah melaporkan kepada Sayyid Alwi bin Abbas bin Alwi Al-Maliki, sepupunya Sayyid Ahmad. Begini penjelasan beliau mengenai framing tadi secara gamblang dan lengkap. Silahkan disimak. Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu melaporkan ada di antara abna atau aulad Sayyid katanya ikut-ikutan Kiai Imad dan mentokan nasabnya Pak Alawi. Akhirnya Sayyid Alawi itu nggak mau memberi pois apa sebelum tahu akar permasalahannya. Oleh karena itu Sayyid Alawi ini orangnya kan beliau itu tidak mau gegabah di dalam memberi keputusan. Kan memang diminta para guru saya, 2 guru. Saya kan punya 2 guru di Mekah itu. Kenapa kok 2 guru? Dulu awalnya masuknya itu tujuannya itu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tahun 96. Waktu itu ya masih Pak Soeharto presiden kita. Setelah mohon izin ke Syed Muhammad, ternyata di sana beliau bilang Hina al-ma'had miliun katanya. Jadi di sini pondok lagi penuh. Jadi bagaimana kalau saya kasih 2 pilihan, apa ataskun indar rubat misfala atau taskun indar akhi Abbas gitu. Artinya apakah kamu itu mau tinggal di Rubat Misfalah atau kamu tinggal di kediaman saudara saya Abbas. Akhirnya kami berdua dengan cucunya Kiai Alawi waktu itu, cucunya Kiai Alawi Karongan yang bernama Kiai itu Adi. Sudah, jangan dijawab sekarang. Aktil jawab ba'da salat ayat. Saya akan berikan jawaban kamu nanti setelah 3 hari yang lalu, 3 hari kemudian. Kami ya rembu berdua mau di mana. Banyak teman-teman kami yang merayu itu suruh tinggal di Rubas saja, nanti bisa kerja kalau ada waktu libur bisa kerja jadi guide gitu, bisa cari uang, banyak teman. Terus pertimbangan kami kalau di Rubat nanti kami takut terlalu bebas dan kami lalai belajar. Soalnya tujuan kami ke Mekah itu untuk belajar, bukan untuk cari uang. Abah saya masih mampu untuk membiayai saya, dan biaya pelajaran saya di Mekah, ngapain cari uang kan gitu, berarti mengkhianati orang tua. Akhirnya kami memilih tinggal di kediamannya Syed Abbas, adik kandungnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, di situ kami benar tidak tinggal di dalam, tapi peraturan harus mengikuti anak didik yang ada di dalam. Jadi bisa dikatakan khoriji tapi semi dakhili gitu. Santri luar tapi semi santri dalam, karena semua peraturan mengikuti undang-undang santri dalam. Bahkan kalau ada pekerjaan yang membutuhkan tambahan tenaga, kami dipanggil gitu, karena kami dianggap santri dalam waktu itu. Di akhir kami mau pulang, mungkin di 8 tahun saya di sana, saya pernah diminta sama Syed Muhammad itu kepada Syed Abbas, karena di sana santri sudah mulai banyak, saya mau diminta kembali, mau dipindah ke Rosefa, tapi sama Syed Abbas nggak boleh. Jangan yang ini. Kalau yang lain ambil 2 nggak apa-apa, tapi kalau Ja'far jangan, katanya Syed Abbas. Jadi alhamdulillah dulu pernah jadi rebutan orang alim. Sayyid, bukan Habib. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Muhammad nggak mau yang lain.
Jadi saya nggak mau yang lain, saya tetap mau Ja'far. Jangan kalau Ja'far, kalau yang lain ambil 2, asalkan jangan Ja'far gitu. Terus alhamdulillah alhasil kami pulang dan Kiai Syukron Makmun dengan rombongan itu melaporkan saya kepada Said Alawi. Kalau yang voice yang beredar sekarang itu laporan itu dikirim via WA mungkin melalui voice, dan jawabannya Said Ahmad itu juga melalui voice. Kalau saya dengar berapa kali itu melalui voice. Ini laporan sepihak yang jelas. Mungkin saya ya dijelek-jelekkan lah kan gitu. Terus yang kepada Said Alawi itu, Said Alawi tidak mau terburu-buru dalam menyikapi laporan para kiai itu tentang saya. Akhirnya Said Alawi nunggu, nanya sama santri-santri yang ada di sana, minta link YouTube saya. Said Alawi putranya Said Abbas, sepupunya Said Ahmad itu, minta link YouTube saya, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel YouTube, dan bahkan katanya dengar 2 buku yang sudah naik cetak, yang satu Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan yang satunya Al-Khurafat. Said Alawi minta itu. Makanya karena di Khurafat itu banyak yang layoutnya geser, saya screenshot teman-teman. Saya screenshot yang ada di PDF HP saya. Saya screenshot, saya kirimkan ke Mekah kepada Said Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Ya, Al-Hasani. Jadi ke jalur Sayyidina Hasan. Saya kirim beberapa halaman yang sudah saya screenshot melalui WA kepada teman-teman yang ada di sana. Dan kebetulan minduan saya itu umroh. Ya, dari Sampang, umroh, dan menanyakan itu apa yang terjadi permasalahan di Indonesia ini tentang ansab, terus limadza Ja'far sawi fadhiha li haula isada fi ta'ni ansabihim min sawi awal hal min Ba'alawi aw min Kiayat. Akhirnya sama Qadir itu dijelaskan. Yang pertama melakukan ta'an nasab itu Sayyid, kan Qadir itu sebelum laporan tanya dulu sama saya. Ini saya mau sowan ke Said Alawi, nanti kalau saya ditanyakan diinterogasi saya mau jawab apa. Nah, saya kasih voice semua, ada di buktinya di HP saya, di WA saya. Jadi yang melakukan ta'an atau pembatalan nasab pertama kali itu dari klan mereka sih, klan Ba'alawi, mento'an dan membatalkan nasabnya Aulia Utis'ah. Itu ada videonya, Bahar Semit yang melakukan, si pirang itu, Bahar Semit yang melakukan itu. Dan bahkan Bahar Semit itu menetapkan bahwa abna audurriyat Aulia Utis'ah itu inqorodu, habis. Karena para wali songo katanya tidak mempunyai anak putra, melainkan hanya anak putri. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti mereka yang melakukan duluan. Iya, Sayyid. Nah, hingga para kiai ini semua marah. Dan para kiai ini meneliti ya, wa ala ra'sihim Kiai Imad. Kiai Imaduddin, wa ala ra'sihim Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'alawi itu maktu maudhu selama 500 tahun. Baik ditinjau dari disiplin kaidah ilmu nasab, atau ditinjau dari data sekunder yaitu ilmu sejarah, tidak ada petunjuk dan dalil dari nasabnya Ba'alawi itu yang nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Seperti itu. Gitu katanya Sayyid Alawi itu. Terus kemudian Ja'far min Adba Imad, apakah Ja'far itu mengikuti Imad di dalam membatalkan nasab? Ja'far ini pertamanya iya. Jadi meneliti sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Imad. Tapi setelah itu Ja'far itu memperdalam penelitiannya, al-istiqra, penelitian, terus memperdalam dan mempertajam hingga Ja'far itu menemukan bapaknya Ubaidillah yang sebenarnya. Nah, jadi Imad itu katanya
minduan saya, iman itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan Ja'far membantu untuk menemukan bapaknya Ba'alawi yang sesungguhnya. Jadi katanya Sayyid ketawa, Allah ya Ja'far katanya. Kok bisa seperti itu? Dari mana dalil-dalilnya? Sekarang Ja'far lagi menyusun karangan kitab Sayyid yang baru. Dari 2 yang sudah naik cetak, ada 1 kitab itu penelitian di dalam mengisbat dan menetapkan nasabnya Ba'alawi, bahwa mereka itu adalah anak cucu dari Maimun Al-Qaddah. Terus beliau katanya majnun. Gila ini, jadi penemuan yang gila, memang luar biasa. Majnun katanya. Akhirnya minduan saya itu nanya, Man Maimun Al-Qaddah hadha ya Sidi. Jadi siapakah sebenarnya Maimun Al-Qaddah itu? Sayyid katanya. Maimun Al-Qaddah hadha Yahudi katanya. Jadi beliau terus ketawa, menggeleng-gelengkan kepalanya. Subhanallah. Baik, sampaikan ke Ja'far, kalau penelitiannya itu sudah selesai, saya minta kitabnya itu. Jadi beliau masih ingin menunggu tabayyun atau klarifikasi dari saya tentang apa yang saya sampaikan. Namun yang khurafat dan ketidakabsahan itu sudah saya kirim kepada beliau melalui ketua pengurus yang ada di sana, bahwa ini yang saya teliti, kalau memang salah tolong disalahkan, dan kalau memang benar ya tolong dibenarkan. Anak musakitina anid dolal wal ightirar. Apakah kami akan diam dari kesesatan yang sudah mereka ajarkan secara diam-diam, dan sekarang sudah mulai beredar al-kutub al-muntashirah min jihatihim ya Sidi. Jadi kitab-kitab yang sudah menyebar dari pihak mereka, baik dari kitab yang selama ini disembunyikan, dan kitab min al-kutub al-mastura al-makhfiyah indahum wal kutub al-mu'lina, dan kitab yang sudah terbuka dan dikaji di pondok-pondok pesantren seperti min amsal Bughyatul Mustarsyidin alladhi wujida fihi al-ibarah hadha ta'assub al-jahiliyatil juhala, yang mengandung sebuah fanatik yang buta daripada mereka, seperti fanatiknya orang jahiliyah yang bodoh itu. Terus di kitab Buya itu kan ada wa amalu salafina ali Ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Jadi sekilas teman-teman, ibarat ini sederhana, sekilas. Artinya kan begini, wa amalu salafina, dan perbuatan leluhur keluarga Ba'alawi, leluhur kami dari keluarga Ba'alawi ini hujjah, pedoman, dalil, cukup bagi siapapun yang mengikuti hujjah itu. Nah, di sini saya jelaskan, ini mengandung gerakan harokat dakwah al-imamil maksum. Jadi di sini mengandung gerakan dakwah dari Imam Maksum yang itu adalah bagian dari akidah mereka. Nah, jadi kalau kita amati lebih dalam lagi di sini, bahwa leluhur mereka itu menjadi pedoman bagi umat, kemana para sahabat dan kemana para imam yang lain. Kalau kita teliti lebih dalam, dan juga kita teliti lebih dalam lagi, yang sering mereka sampaikan di panggung-panggung, di mimbar-mimbar khutbah, ialah leluhur mereka. Pidato-pidato mereka itu cerita leluhur mereka, sekali nafas ya Latif 7.000, sekali nafas subhanallah 7.000, dan sekali rakaat menghatamkan satu Al-Quran, satu hataman. Waduh, ini kalau kita teliti lebih dalam, ya kalau kita hanya baca sekilas lafaz dan makna itu biasa. Tapi kalau kita teliti lagi, dampak dari ibarah itu apa? Dampak dari ibarah itu adalah tahrif, penyelewengan agama, penyelewengan akidah daripada a'imah dan daripada para sahabat dan daripada para baginda Nabi, karena mereka kalau pidato itu tidak pernah menyampaikan sebuah hadis sedikit sekali, apalagi Al-Quran. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah para leluhur mereka yang mi'raj 70 kali, yang nyemek-nyemek payudara di Kunuzus Sa'adah itu, iya, terus
al-mufadalah, membanding-bandingkan, itu semua perbuatan jahiliyah itu dipopulerkan lagi oleh mereka dalam pidato-pidato mereka. Nah, di sini teman-teman ada indikasi penyelewengan, tahrif agama dan akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari akidah yang sah, dari akidah yang baik dan bagus, diselewengkan kepada akidah mereka yang terindikasi berbau busuknya akidah Imamiyah, yang nanti saya sebut satu persatu. Di sini pengakuan Allah daripada Faqih Muqaddam yang tertulis dalam kitab Mashra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah dan Jawharus Syafaf, ini terindikasi akidah hululiyah ittihadiyah oleh Imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Seperti itu. Ini satu. Ini yang saya temukan. Dan ini mesti saya dalami. Terus yang kedua yang saya temukan adalah akidah Imamiyah, Ismailiyah, Ibahiyah, Ubaidiyah. Apa arti Ibahiyah? Ibahiyah ini memperbolehkan sesuatu yang haram, seperti nyemek-nyemek payudara di pinggir jalan, atau suaminya tinggal melihat istrinya dicemek-cemek. Ini ibahiyah namanya. Terus di sana iddi'a'un nubuwah. Iddi'a'un nubuwah itu Mi'raj itu adalah indikasi daripada iddi'a'in nubuwah yang ini sudah menjadi akidah mereka. Jadi banyak sekarang yang sudah saya satu persatu dari hurufat mereka saya dalami, saya kaji, nanti saya bentuk risalah. Ini khusus hurufat-hurufat mereka yang asasnya, pondasinya, pedomannya itu kembali kepada akidah Imamiyah, Ismailiyah. Begitu teman-teman. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu jawaban dari Sayyid Alawi bin Abbas Alawi Al-Maliki. Sebenarnya dari kemarin itu ini insya Allah dua bulan lebih posnya Syed Ahmad ini. Posnya Syed Ahmad yang sekarang beredar viral di TikTok itu sudah 2 bulan yang lalu. Iya, dan saya juga punya itu dari 2 bulan yang lalu. Tapi karena keaduban, framing ya kemarin yang framing Gofur ya. Tadi saya mengintip. Demikian tadi penjelasan atau sanggahan tanggapan dari Ki Haji Ja'far. Beliau bahkan melakukan penelitian tentang siapa sebetulnya leluhurnya Mbak Alwi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.